Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Chandra Permata dengan nomor NPM 2301010011. Saya dari Prodi PAI Pendidikan Agama Islam dari kelas A. Nah, tugas ini saya buat tujuannya untuk memenuhi tugas kewarganegaraan dengan dosen pengampu Pak As'ad Muzamil, yaitu tentang tanggapan dan juga harapan atas keputusan Mahkamah Konstitusi tentang pemilihan atau penetapan calon presiden, yaitu Pak Prabowo dan juga Gibran menjadi presiden dan juga wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024 sampai dengan 2029. Telah kita ketahui bersama bahwa putusan Mahkamah Konstitusi kemarin telah mengesahkan dan menguatkan kemenangan calon presiden Prabowo dan Gibran sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2024 dan sampai dengan 2029. Ini tertera dalam naskah KPU nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilu secara nasional. Baik, pertama-tama yang akan saya ucapkan yaitu selamat kepada Bapak Prabowo dan juga Gibran atas terpilihnya menjadi presiden dan juga wakil presiden di Indonesia ini dengan periode 2024 hingga 2029. Selamat. Saya mengerti perjuangan Bapak Prabowo yang tidak mudah. Telah kita semua saksikan bahwa perjuangan Pak Prabowo ini sangatlah panjang. Dari tahun 2009 telah mencalonkan diri sebagai calon presiden, lalu kemudian baru terpilih di tahun 2024. Kita tahu bahwa itu adalah proses dan waktu yang sangat panjang dari 29 menuju ke 2024 dengan kesetiaannya tetap gigih untuk mencalon sebagai presiden hingga akhirnya terpilih menjadi presiden. Nah, alasan saya memilih Pak Prabowo tanggapan saya mengenai keputusan Mahkamah Konstitusi ini, jujur saya alhamdulillah senang karena saya memang memilih Pak Prabowo dalam pencoblosan kemarin. Dengan alasan apa? Nah, yang pertama, beliau adalah pensiunan TNI dan saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, beliau adalah anak dari seorang begawan ekonomi. Kemudian yang ketiga, beliau fasih 4 bahasa asing: bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Jerman, dan bahasa Prancis. Kemudian yang keempat, beliau pernah menjadi pengusaha minyak. Nah, yang kelima, beliau pernah menjadi ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Kemudian yang keenam, Pak Prabowo menjabat menjadi Presiden Asosiasi Pencaksilat Sedunia. Kemudian, beliau adalah keponakan langsung pahlawan nasional yang gugur melawan penjajah. Dan kemudian, beliau pernah sekolah di luar negeri. Dan beliau dekat dengan generasi muda Indonesia. Nah, ini yang susah kita dapatkan. Mendapatkan presiden yang dekat dengan generasi muda Indonesia itu sangatlah berpengaruh. Karena apa? Karena generasi muda inilah yang akan menjadi penerus. Kemudian beliau adalah pemimpin yang komitmen. Bisa dilihat atas jabatannya dari yang telah menjabat dari Rama. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu harapan-harapan saya yang saya taruh kepada Pak Jokowi dan Gibran. Saya mengerti bahwa berharap kepada manusia itu sebenarnya tidak baik, tapi ini adalah suara hati saya, suara hati dari rakyat kecil yang ingin negaranya menjadi lebih baik. Kita lihat program Bapak Prabowo ini sangat banyak ya. Banyak sekali program yang dihaturkan dan kita akan bahas satu persatu termasuk dengan harapan saya. Nah, yang pertama programnya itu mencapai swasembada pangan. Kita semua tahu bahwa pangan di Indonesia ini, krisis ekonomi, krisis pangan ini sangatlah besar. Karena apa? Karena pangan itu tidak menyebar rata sampai ke akar-akarnya, sampai ke rakyat yang paling miskin, tidak tersebar rata. Akhirnya rakyat ada yang gelandangan, ada yang tidak bisa makan, bahkan ada yang sampai meninggal karena mati kelaparan. Jadi itu yang disayangkan. Harapan saya semoga Pak Prabowo bisa mengubah krisis ekonomi ini, krisis pangan ini. Jangan sampai itu sampai membunuh kita semua. Kita itu sampai menghambat pertumbuhan negara kita karena pangan ini.
Kemudian yang kedua yaitu memberantas kemiskinan. Kita tahu bahwa kemiskinan di Indonesia ini sangatlah banyak karena memang penyebaran sumber dayanya itu tidak merata. Hanya yang menengah ke atas yang menikmati, kemudian menengah ke bawah tidak menikmatinya. Karena apa? Karena faktor kegigihan kerjanya juga mempengaruhi. Kegigihan kerja dari masing-masing individu itu juga mempengaruhi. Nah, saya mohon kepada Bapak Prabowo bagaimana caranya agar kemiskinan ini terberantas. Minimal semua orang tuh cukup untuk makan dan juga cukup untuk tempat tinggal saja. Oke. Kemudian yang ketiga yaitu korupsi. Korupsi sudah sangat menjamur sekali di Indonesia, bahkan di SD lingkup SD pun sudah sangat menjamur, di lingkup rumah, pasar sudah sangat banyak dan itu termasuk susah untuk dihilangkan. Jadi saya mohon untuk Pak Prabowo, mohon sekali tolong korupsi ini ditindak dengan seadil-adilnya. Jikalau ada pidana yang terkena korupsi, mohon untuk ditindak seadilnya. Jikalau perlu dibunuh mati, maka silakan, karena emang korupsi ini susah untuk memberantas. Kemudian yang selanjutnya yaitu meningkatkan layanan kesehatan dan obat untuk rakyat. Ini adalah salah satu contohnya yaitu BPJS ya Bapak Prabowo. BPJS ini sudah banyak programnya, tapi BPJS ini tidak merata. Jadi yang rakyat ke bawah sekali tidak kebagian BPJS. Maksudnya pelayanannya jelek. Terus juga walaupun bayarnya pakai BPJS gratis, justru karena gratis itulah maka banyak yang memanfaatkan. Jadi alah udahlah yang BPJS nanti dulu, yang BPJS besok-besok dulu, yang bayar dulu yang diutamain. Itu kan tidak bisa Pak, seperti itu. Kita harus menyesuaikan kondisi orang-orang tuh beda-beda. Ada yang kritis banget dan itu tuh emang harus cepat ditangani. Kemudian yang terakhir 5 program yang saya bahas karena sangat banyak programnya, kita akan bahas 5 saja. Yang terakhir yaitu menyempurnakan penerimaan keuangan negara. Jadi penerimaan keuangan negara itu lebih diperhatikan lagi, jangan sampai terjadi korupsi di dalamnya karena korupsi ini memang sudah mengakar sekali. Nah, jadi saya mohon Pak Prabowo untuk diperbaiki sistem Indonesia yang sudah agak berantakan ini. Jadi agar negara kita ini bisa kembali maju. Nah, sekian saja video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jikalau ada yang ingin ditanyakan, boleh silakan tinggalkan komentar di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.